wabarakatuh. Saya Anisya Kusumadiana, NPM 2101280066 dari kelas MBS B1 pagi. Ingin menjelaskan sedikit tentang mata kuliah digital marketing, yang mana saya akan menjelaskan tentang online advertising. Online advertising ini merupakan periklanan online yang telah menjadi trending populer dalam pemasaran berkat kemajuan teknologi yang ada pada saat ini. Keunggulan utamanya itu adalah biaya yang rendah dan kemudahan pengembangannya. Jadi kita hanya menggunakan biaya sedikit, tetapi kita mudah mengembangkannya. Platform media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, atau lainnya itu telah menjadi alat yang paling populer untuk periklanan. Bagi usaha kecil dan menengah di Indonesia, periklanan online menjadi strategi yang paling penting dan efektif dalam mencapai pasar yang lebih luas lagi pada masa ini dengan anggaran yang terbatas. Definisi advertising online itu seperti menggunakan media untuk memberitahukan kepada konsumen tentang sesuatu dan mengajak mereka melakukan sesuatu. Dari mata seseorang konsumen, iklan merupakan suatu sumber informasi atau hanya suatu bentuk hiburan. Jadi seperti TikTok gitu ya kan. Mereka menggunakan aplikasi TikTok tersebut untuk menghibur kita, dan mereka juga mendapatkan keuntungan. Seperti ketika mereka live, mereka dikasih gift atau mereka dikasih stiker, yang mana stiker dan gift tersebut mempunyai harga nilai yang cukup tinggi. Jadi untung bagi mereka dan kita pun merasa terhibur. Dari mata seorang konsumen, iklan merupakan suatu sumber informasi atau hanya untuk suatu bentuk hiburan, seperti yang saya jelaskan tadi. Sedangkan pandangan sosial iklan adalah suatu bentuk jasa suatu kelompok masyarakat. Terus iklan adalah segala bentuk presentasi non-pribadi dan promosi gagasan barang atau jasa oleh sponsor tertentu. Jadi mereka ini seperti artis-artis TikTok yang menggunakan TikTok mereka tersebut, mereka diberikan gimana ya? Diberikan pekerjaan seperti mempromosikan barang. Jadi mereka ini dikasih barang untuk promosi di TikTok gitu. Dan mereka juga dibayar. Advertising ini adalah salah satu alat promosi, biasanya digunakan untuk mengarahkan komunikasi persuasif pada pembeli sasaran dan masyarakat, di mana bentuk penyajian iklan ini bersifat non-personal. Iklan terdiri dari segala kegiatan yang dilibatkan dalam mempresentasikan sesuatu kepada audiens secara mempersonal dengan sponsor yang jelas dan biaya suatu pesan tentang produk atau organisasi. Jenis-jenis advertising online. Yang pertama itu ada iklan pencarian, yang mana iklan ini menggunakan hasil mesin pencari untuk mempromosikan penawaran. Terus ada iklan bergambar, yang mana iklan bergambar adalah bentuk periklanan digital yang paling umum, gitu kan. Terus ada iklan video, yang mana iklan video adalah iklan digital yang digunakan untuk mempromosikan penawaran menggunakan video atau gambar bergerak yang diputar sebelum, selama, atau setelah konten streaming. Atau sebagai spanduk mandiri atau iklan bawaan.
Terus ada iklan seluler, yang mana iklan ini adalah iklan digital yang ditayangkan di perangkat seluler. Lanjut ada iklan audio. Iklan audio ini digunakan terutama pada platform streaming audio seperti Spotify, YouTube, Netflix, Pandora, dan lain-lain. Terus ada iklan media sosial, yang mana iklan media sosial ini muncul di platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Snapchat, dan lain-lain. Iklan influencer dan kurator. Iklan influencer dan kurator ini adalah bentuk iklan yang relatif baru di mana mereka secara langsung menghubungi pengembang konten atau kreator konten dengan pengikut yang baik untuk menempatkan merek atau penawaran di konten mereka. Terus ada remarketing. Remarketing ini adalah iklan pemasaran ulang, atau remarketing adalah iklan digital yang ditargetkan ke pengunjung online suatu merek dengan motif untuk membawa mereka kembali ke situs web atau aplikasi atau melakukan tindakan. Terus karakteristik advertising online. Yang pertama itu seperti bentuk berbayar. Periklanan digital sama seperti bentuk periklanan lainnya yang mengharuskan pengiklanan atau juga disebut sponsor untuk membayar, membuat pesan iklan dan kreatif, membeli ruang atau slot iklan, dan memantau upaya periklanan. Terus terukur. Iklan digital sangat terukur dalam hal beberapa yang dimana banyak orang yang melihatnya dan beberapa banyak orang yang berinteraksi dengannya. Seringkali pengiklanan bahkan dapat menghitung yang akurat dari iklan ini. Terus ada berorientasi pada tujuan. Iklan ini selalu didukung oleh tujuan untuk mempromosikan, menjual, meningkatkan keterpaparan, dan lain-lain. Terus didukung data. Iklan digital didukung oleh data tentang apa mereka, kepada siapa mereka menjadi target, dan bagaimana audiens target berinteraksi dengan mereka. Data itu membentuk kelebihan iklan digital dibanding iklan konvensional. Pribadi atau non-pribadi. Iklan di media sosial digital dapat sangat dipersonalisasi berdasarkan aktivitas pengguna melalui internet atau non-pribadi dengan motif untuk meningkatkan kesadaran merek. Baik, jadi dapat disimpulkan bahwa periklanan adalah penggunaan yang memberitahukan kepada konsumen tentang suatu yang mengajak mereka melakukan sesuatu. Atau sedangkan pandangan sosial iklan adalah suatu kelompok masyarakat yang bantu yang mana iklan ini menggunakan hasil mesin pencari untuk mempromosikan penawaran. Terus ada iklan bergambar, yang mana iklan bergambar adalah bentuk periklanan digital yang paling umum, tuh kan. Terus ada iklan video, yang mana iklan video adalah iklan digital yang digunakan untuk mempromosikan penawaran menggunakan video atau gambar bergerak yang diputar sebelum, selama, atau setelah konten streaming atau sebagai spanduk mandiri atau iklan bawaan. Terus ada iklan seluler, yang mana iklan ini adalah iklan digital yang ditayangkan di perangkat seluler. Lanjut ada iklan audio. Iklan audio ini digunakan terutama pada platform streaming audio seperti Spotify, YouTube, Netflix, Pandora, dan lain-lain. Terus ada iklan media sosial, yang mana iklan media sosial ini muncul di platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Snapchat, dan lain-lain. Iklan influencer dan kurator.
iklan influencer dan kurator ini adalah bentuk iklan yang relatif baru di mana mereka secara langsung menghubungi pengembang konten atau kreator konten dengan pengikut yang baik untuk menempatkan merek atau penawaran di konten mereka. Terus ada remarketing. Remarketing ini adalah iklan pemasaran ulang, atau remarketing adalah iklan digital yang ditargetkan ke pengunjung online suatu merek dengan motif untuk membawa mereka kembali ke situs web atau aplikasi atau melakukan tindakan. Terus karakteristik advertising online. Yang pertama itu seperti bentuk berbayar. Periklanan digital sama seperti bentuk periklanan lainnya yang mengharuskan pengiklanan atau juga disebut sponsor untuk membayar, membuat pesan iklan dan kreatif, membeli ruang atau slot iklan, dan memantau upaya periklanan. Terus terukur. Iklan digital sangat terukur dalam hal beberapa yang dimana banyak orang yang melihatnya dan beberapa banyak orang yang berinteraksi dengannya. Seringkali pengiklanan bahkan dapat menghitung yang akurat dari iklan ini. Terus ada berorientasi pada tujuan. Iklan ini selalu didukung oleh tujuan untuk mempromosikan, menjual, meningkatkan keterpaparan, dan lain-lain. Terus didukung data. Iklan digital didukung oleh data tentang apa mereka, kepada siapa mereka menjadi target, dan bagaimana audiens target berinteraksi dengan mereka. Data itu membentuk kelebihan iklan digital dibanding iklan konvensional. Pribadi atau non-pribadi. Iklan di media sosial digital dapat sangat dipersonalisasi berdasarkan aktivitas pengguna melalui internet atau non-pribadi dengan motif untuk meningkatkan kesadaran mereka. Jadi dapat disimpulkan bahwa periklanan adalah penggunaan media untuk memberitahukan kepada konsumen tentang sesuatu dan mengajak mereka melakukan sesuatu. Dari mata seorang konsumen, iklan merupakan suatu sumber informasi atau hanya suatu bentuk hiburan. Baik, terima kasih pemaparan materi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.